Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube LG Cerita. Kali ini kita akan membahas Timur Tengah lagi, yaitu konflik antara Iran dan juga Israel. Nah, pada tanggal 13 Juni tahun 2025, Israel menyerang pusat pengembangan nuklir Iran, tepatnya di kota Natanz. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa sih Israel menyerang pusat pengembangan nuklir Iran? Sebelum kita bahas tentang alasan dibalik semua ini, kita cari tahu dulu tentang senjata nuklir ini. Bahasa sederhananya adalah bom atom. Penemunya adalah John Robert Oppenheimer. Nah, filmnya ada nih. Film tentang John Robert Oppenheimer ini di mana dia menyesal menciptakan bom atom karena bom atom ini merupakan senjata pemusnah massal. Efeknya itu sangat luar biasa ya. Efek dari ledakannya dan efek after ledakannya itu luar biasa, membunuh ratusan ribu orang, bahkan hanya dari satu ledakan saja. Bayangkan kalau terjadi beberapa ledakan, seluruh penduduk bisa habis. Nah, itu dia ya, makanya senjata nuklir atau bom nuklir ini sangat ditakuti oleh negara. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Dan semenjak diciptakan, apakah bom atom ini sudah pernah diledakkan? Tentu sudah pernah. Dan dampaknya itu luar biasa sangat besar. Kalau teman-teman masih ingat dengan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebenarnya ada hubungannya dengan bom atom. Nah, pada tanggal 6 Agustus dan juga tanggal 9 Agustus tahun 1945, tahun di mana Indonesia merdeka, sekutu yang diperakasai oleh Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan juga di kota Nagasaki melalui pesawat. Jadi dijatuhkan bom ini ke kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Dan apa yang terjadi setelah diledakkan? Sekitar 166.000 jiwa meninggal dunia. Dan setelah ledakan, efeknya tidak hanya sampai di situ ya. Banyak banget terjadi penyakit akibat dari zat radioaktif yang dihasilkan oleh bom atom tersebut. Sebenarnya bom atom ini terdiri dari apa sih? Kok bisa ledakannya sampai sebesar ini? Jadi bom atom atau bom nuklir ini bahan bakarnya itu atau bahan bakunya itu adalah unsur berat yang disebut dengan fisil. Nah, fisil ini terdiri dari uranium dan juga plutonium. Jadi bahan dasar dari nuklir adalah uranium dan juga plutonium. Nah, kedua bahan ini mempunyai peran masing-masing. Ada yang berperan untuk meledakkan sehingga daya hancurnya itu sangat luar biasa. Disebutkan bahwa senjata nuklir ini bisa meledakkan satu kota atau satu daerah yang cukup luas dan bisa memakan korban jiwa hingga 1,5 juta penduduk. Makanya setiap negara yang mempunyai nuklir itu sangat ditakuti ya. Karena bayangkan aja ketika mereka meluncurkan atau meledakkan bom nuklir, 1,5 juta penduduk itu bisa lenyap seketika. Luar biasa sekali, sangat mengerikan. Dan bom nuklir ini bisa diledakkan dari pesawat, melalui rudal balistik, dan juga melalui rudal balistik antar benua. Jadi jika ada dua negara yang berbeda benua ya, misalnya Amerika dengan Eropa, nah ada salah satu negara di Eropa yang memiliki senjata nuklir, bisa meluncurkan senjata nuklir ke Amerika ya, melalui rudal balistik. Jadi nggak perlu melalui pesawat, melalui rudal pun bisa. Jadi ini sangat luar biasa berbahayanya jika disalahgunakan. Oke, jadi kita kembali ke topik ya. Mengapa sih Israel menyerang pusat pengembangan nuklir Iran? Padahal kalau dilihat dari laporan Badan Pengawas Nuklir Global, sudah banyak sekali negara yang memiliki senjata nuklir. Yang terbesar di antaranya atau yang terbanyak adalah Rusia.
kemudian disusul oleh Amerika Serikat, yang ketiga Cina, yang keempat Prancis, dan yang kelima itu Inggris. Sebenarnya banyak sekali negara yang mempunyai senjata nuklir, salah satu lagi diantaranya yaitu Korea Utara. Korea Utara ini sering banget ya mengancam-ancam negara tetangganya yaitu Korea Selatan dengan bom nuklirnya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, emangnya kenapa sih kalau Iran mengembangkan nuklirnya, sedangkan negara lain juga bisa? Namun, kata Badan Pengawas Nuklir Global, Iran ini memproduksi nuklir itu untuk tujuan perang. Jadi karena Iran dan juga Israel ini selalu bermusuhan, suatu hari atau suatu saat nanti ketika mereka berperang, bom nuklir atau bom atom ini bisa saja diluncurkan dari Iran menuju Israel. Nah, makanya sebelum tanggal 13 Juni atau sebelum hari penyerangan itu, Israel ternyata sudah menyelidiki terlebih dahulu bahwasanya Iran ini sedang pesat-pesatnya ya, sedang maju-majunya mengembangkan nuklir. Sebelum nuklir ini jadi, Israel meledakkan gedung-gedung tersebut dan juga menargetkan ilmuwan-ilmuwan yang berperan dalam proses pengembangan nuklir itu. Salah satu di antaranya Fareydon Abbasi. Fareydon Abbasi ini kepala organisasi bom atom Iran. Dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan jika pengembangan nuklir Iran ini tidak dihentikan, Iran bisa saja memproduksi atau mencetak atau menciptakan bom nuklir yang banyak dalam waktu yang singkat. Kenapa begitu? Karena Iran ini sebenarnya adalah bangsa yang sangat kuat, bangsa yang besar, yang bisa menciptakan alat-alat perangnya. Jadi ditakuti banget nih oleh Israel. Sedangkan beberapa negara lainnya, yaitu negara-negara Arab lainnya, tidak sekuat Iran. Di Iran itu sendiri sangat banyak sekali ilmuwan-ilmuwan pintar yang bisa saja mengancam keselamatan Israel. Jadi tujuannya tadi yaitu supaya jangan sampai Iran ini menyerang Israel, supaya Israel tetap bertahan. Nah, itu dia ya alasannya. Jadi sebelum bom atom ini jadi, dihancurkan dulu laboratoriumnya ya, atau pabrik pembuatan bom nuklirnya. Nah, itu dia ya alasan dibalik penyerangan itu. Namun, pihak otoritas Iran mengatakan bahwa mereka mengembangkan nuklir itu bukan untuk tujuan perang, melainkan untuk tujuan sipil atau tujuan damai. Jadi bukan untuk perang, kata Iran. Namun, Badan Pengawas Nuklir Global tidak percaya karena katanya Iran ini sudah memperkaya uranium itu lebih dari 60%, di mana kalau udah lebih dari 60% artinya sudah bisa membuat nuklir untuk skala yang luar biasa. Jadi bukan untuk sipil lagi, tapi ini untuk tujuan perang. Makanya Badan Pengawas Nuklir Global tidak percaya bahwa ini untuk tujuan damai. Dan menurut otoritas Iran, bahwasanya di balik serangan pada tanggal 13 ini ada kerjasama antara Amerika dan juga Israel, makanya bisa terjadi serangan ini, kata Iran. Tetapi Amerika sendiri menolak untuk mengakui bahwa mereka benar-benar terlibat. Namun, Iran sangat yakin bahwa Amerika dibalik serangan ini beserta Israel. Bukan hanya Israel sendiri, tetapi Amerika juga ya. Oke, itu dia ya teman-teman tentang pembahasan tentang senjata nuklir, tentang alasan dibalik Israel melakukan serangan ini, yaitu tentu saja supaya tidak ada negara yang menyerang Israel, supaya tidak ada negara yang menjatuhkan bom di Israel. Jadi Israel melakukan langkah preventif atau langkah pencegahan dengan meledakkan pabrik tempat pembuatan nuklir di Iran. Akibat dari serangan pada tanggal 13 Juni ini, kemudian dibalas oleh Iran pada tanggal 14, dibalas lagi tanggal 15, nah saling balas ya antara dua negara ini sampai kemarin ya, tanggal 19 juga, Iran juga meluncurkan kembali roket yang berisi atau rudal yang berisi bom ya untuk menghancurkan Israel. Beberapa dari rudal yang diluncurkan itu tidak sanggup ya ditangkis oleh Iron Dome. Iron Dome sendiri udah kewalahan untuk menangkis banyaknya rudal yang dikirim oleh Iran. Makanya banyak banget ya yang sampai ke kota Tel Aviv, ke kota Tamra, ke kota Haifa. Dan ini membuat Israel panik, kocar-kacir, bahkan ketakutan.
Mungkin mereka tidak menyangka bahwasanya akan mendapat serangan sebrutal ini. Banyak banget ya warga Israel yang udah bersembunyi di bunker karena serangan dari Iran ini sungguh luar biasa. Gedung-gedung bursa saham juga rusak, rumah sakit juga rusak, dan banyak sekali korban sipil di antara Iran dan juga Israel. Jadi dua-duanya sebenarnya rugi ya, dalam segi kemanusiaan dan juga dalam segi kerusakan fasilitas. Nah itu dia ya pembahasan kali ini. Ya tentang Iran Israel nggak henti-henti sampai hari ini. Semoga aja ya terjadi kesepakatan supaya tidak makin banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Oke, pembahasannya sampai di sini dulu. Nanti kalau misalnya ada lebih lanjut informasi, kita sharing lagi di channel ini. Terima kasih.